warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, seperti biasa kami mewakili pengurus akan menyampaikan agenda Jumat kita pada hari ini. Adapun untuk waktu sholat Jumat kita pada pukul 12.26, dan yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat kita yakninya Ustaz Zulkarnain. Kami menghimbau kepada jamaah agar mengisi sholat terlebih dahulu, dan bagi jemaah yang membawa perangkat elektronik ataupun semacamnya, mohon dalam mode silent atau dinonaktifkan. Sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan, dan jika waktu sholat Jumat kita telah masuk, kepada khatib dipersilakan untuk menaiki mimbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip dari sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah menyampaikan kepada kita, uhibbu salasah, Allah mencintai 3 golongan manusia, wa hubbi salasi asyaddu, dan Allah sangat mencintai 3 golongan manusia. Kalau kita artikan untuk mendekatkan pemahaman, dalam suatu acara ada kursi undangan untuk tamu kelas ekonomi, lalu ada pula tamu khusus undangan untuk kelas eksekutif. Jadi begitulah agaknya. Yang pertama, Allah mencintai 3 golongan manusia. Ini kelasnya adalah kelas biasa, kelas ekonomi. Dan yang satu lagi, wa hubbi salati asyaddu, dan Allah sangat mencintai 3 golongan manusia. Ini adalah kelasnya yang sangat eksklusif. Uhibbu ahli, siapakah mereka yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, uhibbus sakha, yakni Allah mencintai orang yang pemurah. Urang berilmu, inyo pamurah ju ilmunya.
Indah ada kata kerugian dalam dirinya untuk menyampaikan ilmu. Koknya guru silet, indah ada jurus nan indah inyo ajarkan kepada muridnya. Walaupun isu ke depannya alun tentu lo murid kau tahu jo baleh bergasuh. Dan ada pikiran seorang guru dan serupa itu. Nan jaleh selalu ala jurus ko dan jurus paling andalan punya ajarkan. Indah takwik disuap murid ko akan menjadi pesaingnya. Itu orang nan sangat pemurah jo ilmu. Kok tiba model ambo nan berceramah indah ada memikirkan sampai kelas masa hikmah nan mengundang. Lain aku jua orang butuh untuk diajarkan tiba jua. Lain nama di bawah kaki di ujung kecamatan Kuranji jadi dua. Ada undangan arisan, ada undangan kematian untuk memberikan nasihat-nasihat tidak bercari kau keluarga pejabat kah atau tidak, kau keluarga pengusaha atau tidak. Aku arisan apa kau kepala PU. Biasanya kalau kepala PU kau basah banyak pipinya. Tidak ada kasinan panganatu. Selagi kurang butuh nasihat, selagi kurang butuh ilmu, berarti Allah mendatangkan ibadah kepada kita, Allah akan mengangkatkan derajat kita. Urusan balik membalik itu serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah bersandar kepadanya dan kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan baik balihnya adalah baik, dan buruk alihnya adalah buruk. Sedangkan janji kepada makhluk saja kampanye namun awak angin-angin di tengah lapangan, dan itu alun tentunya penuhi. Bapa awak ragu pula awak janji Allah Ta'ala, dan Allah sendiri pun menguatkan kita mengatakan dalam ayatnya, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Iko perkara tauhid yang harus ditanamkan dan yakini. Kalau orang nan baharato, tidak ada pilih, tidak ada istilah saku bajai. Karena dia yakin harato ko sumbernya dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah SWT dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk hibah, dalam bentuk hadiah. Itu dicintai di Allah SWT kurang dan pemurah. Ada pula orang kau tidak berilmu, tidak pula juga pilih, tapi juga tanago pemurah. Kok goro di musaji nyurajin tibo, acara manunggal di kelurahan tibo, ada kemalangan dulu lo mengangkat benda di musaji nyutagaan, dah ada yang berpikir, bara dan dapat pilih. Rugi ke guru-guru kau rugi, membatasi masjid kau rugi. Satu jadi panitia kumpulan kau rugi, awak lah bau kiri jawi lah berdarah-darah. Ada dapat, ajaklah kerja awak. Kau bakuli bangunan, kau ke pasar dapat juga 200,000 sehari kan lumayan. Tidak ada tidak. Itu namanya kurang dan pemurah itu terlalu tak berhitung. Tapi ada yang sangat dicintai oleh Allah SWT kepada orang pemurah. Siapa orang pemurah yang sangat dicintai oleh Allah SWT? Wa ubbi faqras syaqi asyaddu. Allah sangat mencintai orang fakir yang pemurah. Orang fakir yang pemurah. Awak sangkonyo sanang juga, tapi sebenarnya dia fakir. Awak nampaknya rajinnya bakar rajo kegiatan sosial kau namuhnya. Padahal kau nak mencari sehari alun tentunya punya bareng di udah kuat. Tidak pernah nyoba keluh kesah terkait dengan kesulitan ekonominya, tapi berusaha. Ada piti 20,000 takkan najo 5,000 untuk musaji. Beda jemaah sekalian, kok ada piti awak 100,000, baragi ke musaji 5,000, sementara penghasilan awak dapat hampir 100,000. Awak bandingkan dengan orang penghasilan 100,000,
tapi dia mampu memberikan ke musajid sehari 10.000 setiap subuhnya. Mana kira-kira perasaan yang lebih besar pengorbanannya? Tentu nan kurang penghasilan kita, tapi dia mampu mengorbankan perasaannya untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah Taala. Itulah kenapa Allah sangat mencintai orang fakir yang pemurah. Kalau awak kurang barado, baragi itu wajar. Memanglah seharusnya, memanglah harus semestinya lah kewajiban. Itu orang fakir. Takkan najwa untuk berinfak, takkan najwa untuk bersedekah. Dan kedua dan dicintai dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbul mutawadhi'in, yakni orang nan rendah hati, orang nan indah sombong, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang nan rendah hati, tapi itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang tidak sombong dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Wa hubbi mutawadhi'in ghaniyyi asyad, yakni mereka orang nan bapitih tapi rendah hati. Tidak serupa orang kaya baru OKB, tak serupa. Ini orang kaya, orang barat tapi rendah hati. Bahawa Allah sangat mencintai orang kaya dan rendah hati. Karena orang kaya itu dengan haratonya peluang kesombongannya jauh lebih besar. Kok bicara tentang hukum itu bisa nyobali jopitihnya. Kok pakaro soal kebijakan pemerintahan, pejabat itu bisa nyobali jopitihnya. Akunya Rasulullah mengingatkan ar-rasi wal murtasi finnar. Pasal sogok menyogok itu dan dilakukan adakah orang bangsa yang menyogok? Tidak. Orang bapiti nama menyogok. Masuk sekolah orang bapiti dan nak bapiti beda. Masuk ke raja naik pangkat orang bapiti dan nak bapiti beda. Tidak ada orang bangsa yang nama muda itu. Hukum bisa dibeli, pangkat bisa dibeli, jiwa manusia, kehormatan manusia pun bisa dibeli. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Itulah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dilaknat oleh Allah SWT. Tidak ada padusi beri laki-laki, dan ada laki-laki yang beri padusi. Tidak ada harago diri manusia atau di matanya. Tidak terbayangnya untuk mandihnya di pelakon tak itu bahagia kilo. Tidak terbayangnya untuk anak padusi di pabrik ulang itu bahagia kilo. Tidak terbayang. Karena dalam panganannya dan mengatur sadualah yang bisa dibalik sadualah jopiti. Termasuklah ungkapan-ungkapan liar di tengah masyarakat. Mama itu letaknya di hati. Beda perlakuannya antara orang berpiti dan tidak berpiti. Antara kemanakan berpiti dan kemanakan tidak berpiti. Itu beda perlakuannya. Ada orang kau tidak berpiti, taat beragama. Kebetulan usana yang berdalek, cukulah mengecek orang beragama kau tidak berpiti. Jangan pakai organ-organ nampak aurat itu, baju ketat-ketat tidak akan didengar. Tapi cuma orang siap kau berpiti no. Baralek awak mah apa dan tanggung sadualah aja. Tapi cik saja salat dapat. Solat dan tinggal. Hiburan dah ada organ-organ dulu. Dah ada pakai ketat-ketat. Tidak ngaku. Sebab apa? Dan mengejek orang berbinti, itu tanggung sadualah yang menuri. Itulah kenapa Allah sangat mencintai orang kaya dan rendah hati. Karena peluang kesombongan itu jauh lebih besar. Dan kategori siapa orang yang dicintai dan sangat dicintai oleh Allah Taala, uhibbuka ini, yakni orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah. Tapi Allah sangat mencintai orang bertobat. Siapakah orang bertobat yang sangat dicintai oleh Allah? Wa hubbi ta'ib wa hubbi li syabab ta'ib, yakni pemuda yang bertaubat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bangkok pemuda yang bertaubat lebih sangat dicintai oleh Allah SWT ketimbang orang tua yang bertaubat. Karena darah muda, anak muda, godaannya lebih baik. Inyo punya tenaga untuk berbuat maksiat. Kau indah percaya inyo manuangkanlah pelajaran ibu awak ketika usia 17 tahun sampai usia 35 tahun. Kok maliang jambu kurang, mal lebih kancang lari kurang gaib atau anak muda. Kalau kamu ngadu manusia, mana lebih hebat kurang gaib atau anak muda. Kalau nak baca atau nak ketahuan orang tua atau anak muda. Kalau pakar kicu mangicu, mana yang lebih licin, anak muda atau orang gaib. Dan itulah makanya Allah sangat mencintai pemuda yang bertaubat. Karena godaannya lebih baik anak muda daripada orang tua. Kok tiba kemaksiatan yang bersifatnya kelamin, orang gaib nak berdaya. Kok tiba kemaksiatan yang sifatnya membunuh bacakak, orang gaib nak berdaya. Kok tiba kesenangan permainan-permainan dunia batanggang sampai malam hari, orang gaib pukul 9, setengah 10 lah mengantuk matunya. Anak muda sampai pukul 3 asyik dia main game. Lalai daripada. Itulah kenapa Allah sangat mencintai anak muda yang bertaubat ketimbang dengan orang tua yang bertaubat. Ada yang dicintai, ada yang sangat dicintai, tentu ada yang dibenci di Allah Ta'ala. Siapa yang dibenci oleh Allah? Nan pertama adalah orang barado tapi dia pilih. Nan kedua adalah orang bangsa tapi dia sombong. Lah jaleh gigit untuk makan payah tapi setelan baju fashion gaya bentuk anak sultan, bentuk anak pejabat, bentuk anak pengusaha. Padahal orang gaib mencari piti 50.000 sehari saja susah. Itu namanya anak nak tahu diuntung, anak nak tahu diri. Orang yang tak tahu juga keadaan. Duitnya besar pasak daripada tiang. Itulah tujuan orang gaib itu. Dan ketiga, siapa yang dibenci dari Allah Ta'ala? Orang gaib nak pindah nama bertaubat. Lajaleh umur lah hampir 45 tahun kadeh. Indah cuba nama menggarik baik umur saja bersolat. Masih cuba bertutup, masih cuba bercari. Masih sanang cuba belanja di rumah. Padahal di rumah lah ado tampil. Itu orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Bersyukurlah itu yang telah dewasa atau kategori termasuk lanjut usia madya atau kategori lanjut usia yang ingin di waktu solat untuk beribadah dan ingin ketika Allah berikan rezeki untuk berzakat. Dan ingat ketika waktu Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu tanda awal kau disanangi di Allah SWT. Tinggal lagi bagaimana kita mohon kepada Allah agar kita tetap istiqomah di jalannya. Karena kematian itu adalah rahasia dari Allah. Dan kematian itu adalah memotivasi semangat kita untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.